Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Dan saya juga percaya bahwa setiap kita hadir di tempat ini karena kita adalah pilihan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Minta pemulihan kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk membentuk hati setiap kita untuk lebih lagi. Minta Tuhan untuk memulihkan hati setiap kita. Agar kita menjadi serupa dan segambar dengannya. Biarlah hati kita diubahkan. Sucikan kami Tuhan. Bentuklah hatiku
bekerja. Kuduskan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Ubah hati setiap kami untuk jadi serupa dengan-Mu. Berkenan di hadapan-Mu. Setiap kasih-Mu, Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau ajaib, nama-Mu besar. Pulihkan kami Tuhan, bantu hati kami, kuduskan hati kami. Jadi seperti-Mu, kuduskan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebab Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah yang hebat, Engkau-lah yang perkasa. Oh, hati kami, ubah hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Bapa. Jadikan kami hidup baru Bapa, yang serupa dengan gambar-Mu Bapa. Oh, haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh, pulihkan hati setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Pulihkan hati setiap kami Bapa. Bentuk hati setiap kami Bapa, untuk menjadi serupa dan segambar dengan-Mu Bapa.
Hanya padamu lah kami bersarah Bapa. Ubahkan hati setiap kami Bapa. Kuduskan Bapa. Layakkan hati kami Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa setiap kuasa membesar bagi setiap kami. Sebentar kami akan lebih lagi memuji kebesaran-Mu Bapa. Bawa hati setiap kami Bapa untuk lebih lagi haus akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan hadir pada saat ini, hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Ku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat kadaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Sama-sama lebih lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai
kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar, oh Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan kesetiaanmu besar di dalam. Lebih lagi, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Percaya bahwa di setiap perintangan Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Ada amin? Sama-sama kita angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya sudah mati kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu,
bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri kemuliaan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Jemaat boleh kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita ada dan kita hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mensyukuri setiap anugerah dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami. Oh, yes Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa hati kami lebih lagi kepada Tuhan. Kenyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan.
kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Yang terbaik yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami, Bapak. Bukan cuma yang baik, tapi yang terbaik. Engkau sudah dan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Biar kehidupan kami boleh jadi persembahan yang terbaik, yang kudus dan berkenan juga di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Taklukkan pikiran kami di dalam kehendak Kristus. Biar Tuhan yang ambil alih waktu ke depan. Biar ketika firman-Mu disampaikan, hati kami boleh jadi tanah yang subur, ditaburkan oleh benih kebenaran firman-Mu, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk dirasakan oleh orang lain. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Setiap kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat semua yang melayani hari ini. Tadi Tasya sama beberapa pemusik naik itu bukan telat ya Bapak Ibu. Mereka mungkin sedikit inovasi, improvisasi. Jadi tadi bukan tiba-tiba naik Tasya dan pemusiknya tiba-tiba naik. Enggak, tadi mereka sepertinya improvisasi aja. Jadi kita orang tua semua, mendukung semua kreativitas anak-anak muda kita. Amin. Bapak Ibu buat yang punya anak muda bisa hadir, diajak untuk ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Yang punya anak-anak kecil sekolah minggu juga hari Minggu jam 10, jangan lupa. Terima kasih teman-teman semua, adik-adik, semua yang di belakang juga operator, semua kemarin udah seharian ada event, kalian pelayanan, hari ini melayani lagi, luar biasa. Tuhan berkati, excellent di pelayanan, harus excellent di sekolah, excellent di rumah juga ya semuanya. Bapak Ibu siap semua mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya ya, siap? Boleh tengok kanan kirinya agak biar suasananya agak lebih cair, bilang semangat. Oke, bulan ini kita sedang belajar tentang pikiran take back your life, mengambil alih kehidupan kita. Secara kontekstual topiknya berbicara tentang menguasai, mengelola pikiran-pikiran dalam kehidupan kita. Dan minggu kedua ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan, judulnya mencegah pikiran negatif. Mencegah pikiran negatif, mencegah mengelola pikiran negatif. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, menciptakan segala sesuatunya dengan detail, dengan kompleks, dengan tujuan, dengan semuanya punya tujuan, termasuk juga tubuh kita. Dan salah satunya yang ajaib adalah fungsi otak kita. Agak sedikit belajar biologi di awal, sekilas. Di dalam otak kita tuh ada satu organ kecil namanya hipokampus. Jadi di dalam otak kita banyak sekali bagian-bagian dan salah satunya ini bagiannya namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini apa sih? Singkatnya aja. Singkatnya ini gudang memori Bapak Ibu. Gudang memori. Jadi kalau kita punya handphone atau punya komputer, sebutannya memory card mungkin ya. Jadi yang menyimpan semua data-data di handphone kita, simpan foto, simpan lagu dan dokumen-dokumen. Nah kalau di otak kita itu disimpan namanya oleh otak bagiannya namanya hipokampus. Bagian dalam otak kita yang berfungsi untuk menyimpan semua
pesan-pesan yang kita terima, yang terstimulus dari semua panca indera kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita hirup, yang kita cium, yang kita raba, yang kita rasa, itu semua terstimulus masuk dan direkam di dalam otak kita, di dalam hipokampus kita. Jadi segala perkataan, makanan yang kita makan, aroma yang kita cium, itu tuh semua sadar atau tidak disadari terekam di dalam otak kita yang namanya di dalam hipokampusnya kita. Nah, itu bisa dalam bentuk mungkin trauma-trauma, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Termasuk contohnya hipokampus saya, tapi udah lebih baik sekarang, menyimpan trauma yang buruk. Yaitu trauma takut sama dogi, takut sama anjing Bapak Ibu. Dan percayalah, saya takut sama anjing yang di depan ini. Ini anjing punya istri saya, ukurannya paling cuma segini nih, sekitar 40 cm. Tapi saya takut sama dogi ini. Kenapa? Karena di dalam hipokampus saya pernah mengalami trauma, hampir digigit anjing. Tentunya anjingnya yang lebih besar. Nah, jadi ketika ketemu anjing dalam bentuk apapun, selama itu anjing, hipokampus saya selalu ngasih alarm, dia akan gigit. Jadi saya ketemu anjing yang kecil, di rumah juga ada anjing, semua jarang saya mendekat karena saya takut digigit. Karena saya punya pengalaman dan hipokampus di dalam otak saya itu merekam hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Dan kita semua punya hipokampus itu. Kita semua punya memori-memori yang sadar atau tidak sadar kita simpan. Di rumah istri saya di Bandung punya anjing yang herder-herder besar-besar. Bisa emek-emek gitu bahasanya apa ya, digemesin gitu. Ih gemes banget, lucu. Saya bisa minimal 3 meter harus jaga jarak dari anjing-anjing itu. Karena di dalam hipokampus saya bahaya, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Nah begitu juga segala informasi dalam pikiran kita yang terus terstimulus masuk dalam hipokampus kita itu terekam. Sadar atau tidak sadari. Bisa jadi pertahanan, bisa jadi itu sifatnya juga menyerang. Nah di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai ke 23 firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui. Boleh katakan dibaharui? Di dalam roh dan pikiranmu. Bukan cuman roh, tapi pikiran kita. Tuhan mau pikiran-pikiran kita terus diperbaharui. Apalagi kita belum, misalnya dulu kita manusia lama kita belum mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau isi hipokampus kita yang banyak nilai-nilai yang salah, banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Tuhan mau diperbaharui dengan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat kedua juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Boleh katakan berubah? Berubah oleh pembaharuan budimu atau pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa Tuhan mau pikiran-pikiran kita tidak diisi oleh hal yang tidak berkenan, hal-hal yang negatif. Tuhan mau pikiran-pikiran kita diperbaharui, hipokampus kita diperbaharui, bukan cuma sekedar roh kita diperbaharui. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita lahir baru, diperbaharui. Tetapi pikiran kita, selama kita masih manusia, pikiran hipokampus kita tuh tidak dalam nama Yesus, terima Tuhan, langsung cling, haleluya, bisa terbang, ada lingkaran seperti malaikatnya. Enggak, pikiran kita terus menerus diperbaharui, mengalami metanoia. Pertobatan itu bahasa aslinya metanoia, pembaharuan, perubahan pikiran. Dan itu harus dikerjakan hari demi hari. Kenapa kita penting untuk memperbaharui akal budi atau pikiran kita? Karena pikiran kita itu akan menentukan setiap keputusan kita. Dan keputusan kita akan menentukan masa depan kita. Saya ulangi lagi. Pikiran kita ini punya peran untuk menentukan setiap keputusan kita. Dan keputusan kita punya peran untuk menentukan masa depan kita. Kalau tadi sebelum berangkat pikiran kita,
Masih ada minggu depan ibadahnya, minggu depan lagi aja. Kita akan membuat keputusan, udah nggak usah ibadah pagi hari ini, minggu depan aja masih ada minggu depan. Taunya 2 hari lagi Tuhan Yesus datang. Keputusan-keputusan yang kita ambil pengaruh sama masa depan kita. Sekecil apapun keputusannya sangat mempengaruhi masa depan kita. Kita ambil jurusan SMK jurusan apa, sekolah apa, kita ambil bisnis kita apa, itu akan menentukan masa depan kita. Tapi semuanya dimulai dari apa? Dari pikiran kita. Oleh karena pikiran kita itu jadi dasarnya juga. Selain roh kita yang diperbarui, sekali lagi pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ke 5. Memang kami masih hidup di dunia. Kita semua masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Minggu lalu kita sudah pelajari ini. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, boleh bilang benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini medan pertempuran. Setiap saat, setiap detik, setiap menit ada perkataan yang baik dari Tuhan, ada perkataan, ada manipulasi yang jahat dari si iblis. Tadi dikatakan di dalam sini meruntuhkan benteng-benteng. Hipokampus pikiran kita itu seperti benteng juga. Benteng itu tidak dibangun dalam sehari simsalabim jeder. Tapi dibangun oleh lapisan batu hari demi hari, minggu demi minggu. Satu lapisan demi lapisan demi lapisan demi lapisan. Benteng merupakan tempat untuk melindungi dari serangan musuh. Tapi benteng juga bisa berfungsi untuk tempat untuk menyerang musuh. Pikiran kita seperti itu juga. Seperti benteng-benteng yang punya banyak lapisan-lapisan yang ditumpuk. Dan sadar atau tidak sadar, terkadang benteng-benteng pemikiran kita jadi pertahanan akan firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita. Mungkin ada firman Tuhan yang berkata, masa depan kita penuh dengan pengharapan. Hipokampus kita, otak kita karena ada trauma-trauma yang buruk, gak mungkin. Gak mungkin. Orang tua saya bilang, kamu itu anak madesu misalnya. Punya harapan, hipokampus kita muncul dan menentang. Kita udah punya benteng yang mungkin sering kali dikatakan seperti itu, atau teman-teman kita, kamu itu gak berharga, kamu gak dikasihi. Itu membentuk lapisan-lapisan batu dan tanpa kita sadari atau tidak sadari membentuk benteng-benteng. Mungkin kita juga punya pemahaman atau nilai-nilai yang kurang tepat. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan itu gak baik. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, di mana Tuhan, di mana kuasa Tuhan, di mana kasih Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari kita masih punya benteng-benteng pemikiran itu di dalam pemikiran kita. Sehingga kita ketika ada firman Tuhan, itu seperti ancaman. Ah masa sih, yang benar, apa mungkin terjadi? Itu mah kata orang aja. Ketika ada sesuatu yang baru yang berbeda dengan isi dari pikiran kita, isi hipokampus kita, isi benteng-benteng pemikiran kita, maka itu akan terjadi seperti serangan. Tetapi ya inilah fungsinya firman Tuhan, fungsinya kesan, fungsinya gereja, fungsinya kita baca Alkitab setiap hari untuk menghancurkan lapisan-lapisan batu, benteng-benteng yang memang salah. Yang selama ini mungkin terbangun atau sengaja kita bangun. Kita mau bongkar hipokampus kita, buang sampah-sampah itu dan digantikan dengan hal-hal yang benar. Perlu bagi kita untuk meruntuhkan benteng-benteng pemikiran yang mungkin kita anggap benar, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang negatif, yang tidak produktif, dan membangun benteng-benteng yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-8 sampai ke-9. Filipi 4 ayat ke-8 sampai ke-9, Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi, kepada kita semua, pikirkan hal-hal yang baik ini, yang benar, yang mulia. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, yang sudah dipelajari, diterima, didengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus menuliskan surat ini dalam keadaan dia ada di penjara. Penjara bukan tempat yang nyaman. Dikasih makan seadanya, ruang gerak terbatas, nggak bisa check out belanjaan di Shopee. Semuanya terbatas, aksesnya terbatas, tidak nyaman. Tapi Paulus tidak mengizinkan pikiran-pikirannya diisi oleh hal-hal yang negatif dan segala ketidaknyamanan. Masuk penjara, selesailah hidupku, gagallah hidupku, tidak punyalah masa depan kehidupanku. Tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, Paulus tetap mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap berdoa. Ini ditemukan di dalam Filipi 1 ayat keempat, 5 dan 7. Di dalam penjara, Paulus tetap mengucap syukur, tetap berdoa, tetap bersuka cita, tetap memberitakan Injil, menulis surat-surat dan memberitakan Injil. Dia tetap melakukan hal-hal yang produktif dan tetap mengisi pikirannya dengan benteng-benteng pemikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bagaimana kita bisa langkah-langkah untuk mencegah, mengelola pikiran-pikiran yang negatif dengan mengisi hal-hal yang baik. Yang pertama langkahnya yaitu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Yang manis, yang mulia, yang patut dipuji, yang sedap didengar, hal-hal yang baik. Bukan pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang buruk. Tapi diisi, boleh katakan mengisi. Seperti sebuah gelas yang keruh. Cara untuk gelas itu jadi bening, bukan dituang doang ya Bapak, tuing bening udah gitu. Tapi ada salah satu caranya yaitu dibanjiri. Diisi terus menerus oleh air yang bersih, air yang bening. Nah begitu juga isi hipokampus kita, isi pemikiran kita ini perlu dibanjiri terus menerus oleh hal-hal yang sehat, oleh hal-hal yang berkenan. Banyak hal yang menyebabkan isi pikiran kita keruh. Mungkin nilai-nilai dan pergaulan-pergaulan yang kurang benar. Sekali lagi mungkin ada perkataan-perkataan orang yang merendahkan kita, yang menyepelekan kita, membuat pikiran kita keruh dan kita merasa tidak punya harapan lagi. Mungkin ada orang atau mungkin kita ke dokter, dokter katakan, udah Bu yang semangat aja ya, sakitnya udah sulit disembuhkan. Keruh pikiran kita, tapi yang harus kita lakukan apa? Diisi, terus diisi sehingga pikiran kita boleh dibanjiri oleh air hidup itu dan pikiran kita menjadi kembali suci. Benteng pemikiran tidak dihancurkan dalam satu hari, karena itu kita perlu terus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Gak cukup seminggu sekali ibadah saja, gak cukup seminggu 2 kali, tapi setiap saat kita perlu mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup dengan hanya berdoa dalam nama Yesus keluar semua pikiran-pikiran buruk. Gak cukup seperti itu. Tapi harus didukung, didorong oleh dengan apa? Diisi, dibanjiri terus. Kita boleh baca ada beberapa ayat firman Tuhan dan janji Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kekhawatiran, diliputi kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita boleh sama-sama baca ini ya Bapak Ibu ya. 1 Petrus 5 ayat ke-7 mungkin ada yang hari ini lagi ngalami kegelisahan, kekhawatiran. Kita boleh baca sama-sama dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengar. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu.
Selanjutnya kita mau baca ada 3 ayat lagi. Kita baca ayat yang kedua, 1 Yohanes 7 ayat 9. Mungkin kita lagi merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita sedang hancur dan hancur-hancurnya kita jatuh di dalam dosa. Itu lagi. Tapi ini janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 7 ayat ke-9. Kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 41 ayat 9b sampai ke 10. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang merasa sendiri, merasa bingung tentang arah kehidupan, sedang ketakutan. Tapi Yesaya berkata, 2, 3 kita baca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang keempat, mungkin kita sedang khawatir dengan masa depan kita atau anak-anak kita atau hal apapun. Ayat yang sering kali saya bacakan juga, Yeremia 29 ayat 11. 2, 3 kita bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita sedang praktek apa tadi? Mengisi, membangun benteng, lapisan demi lapisan. Gak punya harapan, Tuhan katakan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan mengampuni setiap kesalahan dosa kita ketika kita tulus mengaku kita berdosa, bukan cuma sekedar menyesal, tapi mengaku dan berusaha untuk berbalik pada jalan yang benar. Kita tadi sedang praktek membanjiri isi pikiran kita yang keruh tadi. Ketika kita sedang praktek membanjiri isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik yang tentunya firman Tuhan, maka kita sedang menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Gak nyaman Bapak Ibu, tadi seperti yang saya bilang, kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah terekam di dalam pikiran kita, itu akan ada pertempuran. Tapi kita harus izinkan pertempuran, serangan yang baik dari firman Tuhan itu mengisi pikiran kita. Membangun lapisan benteng demi benteng. Sehingga ketika ada serangan, ketakutan, kekhawatiran, putus asaan, benteng kita sudah kokoh karena kita isi. Ya, ditembak pakai meriam apapun, udah kokoh bentengnya. Usaha kita lagi sepi, kita tetap punya benteng yang kokoh. Kita percaya Tuhan pelihara kita. Tadi dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran, karena apa? Tuhan yang pelihara kita. Jangan bandingkan dengan orang lain, oh dia bisa punya ini, dia punya itu. Kita punya banyak hal kalau kita bisa belajar merenung. Tuhan belajar untuk katakan, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang kau miliki. Praktekkan hal itu, sebut 3 kali Bapak Ibu kata-kata sakti ini. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan dalam hidupku. Katakan ini ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, kita katakan ini. Dan itu akan merubah pola pikir kita. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan. Sekali lagi Tuhan, aku katakan terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan. Itu otak kita akan seperti di switch Bapak Ibu, digeser. Sah. Oh iya ya, segala sesuatunya luar biasa yang Tuhan berikan. Sehingga kita akan berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan apa yang sudah anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat. Dan kedua, merenungkan hal-hal yang sehat. Enggak cukup sekedar diisi, tapi ternyata harus direnungkan. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8 ada satu kata kunci, yaitu tadi di terakhirnya dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam bahasa Yunani ini disebut logizomai. Yang artinya merenungkan yang dilakukan secara terus menerus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari merenungkan itu memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Boleh katakan dalam-dalam, biar tetap melek dalam-dalam. Jadi memikirkan itu bukan hanya asal lalu, tetapi Paulus mengingatkan kita logizomai, renungkan secara dalam.
ibaratnya seperti kita makan Bapak Ibu, gak langsung ditelen. Makan bakso gak langsung ditelen bulat-bulat, keselak kan Bapak Ibu ya. Tapi dikunyah secara perlahan. Merenungkan hal-hal yang baik, merenungkan hal-hal yang sehat, merenungkan firman Tuhan sehingga kita bisa membangun benteng pemikiran dan mengisi hipokampus kita dengan hal-hal yang benar. Bisa dan perlu dilakukan dengan apa? Halnya seperti mengunyah makanan secara perlahan. Kalau tadi kita baca firman Tuhan tadi ya mungkin hanya selewat tadi yang kita lakukan, yang kita praktekkan tadi 4 ayat yang kita baca itu hanya selewat, itu sedang mengisi. Tapi perlu diendapkan, perlu direnungkan, perlu dikunyah secara perlahan-lahan. Berdasarkan riset ada banyak hal ternyata dampak baik dari mengunyah makanan secara perlahan. Kita tahu mengunyah makanan yang baik berapa kali Bapak Ibu? Katanya sejumlah gigi kita 32 kali. Tapi ini bukan patokan yang harus ya Bapak Ibu, udah 32 baru boleh ditelen gitu, enggak. Ini berdasarkan riset, jadi jangan dihitung juga makan udah berapa kali ya gitu. Jadi berdasarkan riset, mengunyah makanan secara perlahan-lahan, enggak langsung ditelan, itu banyak manfaatnya bagi kesehatan, diantaranya mengurangi makan berlebihan. Jadi udah makan bakso enggak nambah nasi goreng. Udah makan nasi padang nggak nambah roti atau cake. Mengurangi makan berlebihan ketika kita mengunyah perlahan-lahan. Karena hormon di dalam tubuh kita itu butuh waktu. Hampir sekitar 20 menit untuk mengirimkan sinyal kepada otak kita. Kamu sudah kenyang, kamu sudah kenyang. Tapi kalau kita makannya cepat, mohon maaf nih. Selain berdasarkan riset, saya juga melakukan riset pribadi sadar tidak disadari. Teman-teman saya yang tubuhnya agak berkembang, makannya cepat memang. Lep, weh kunyah dulu weh, baru. Nah, karena mengurangi makan berlebihan, dampak berikutnya bisa menurunkan berat badan. Berikutnya, kalau kita mengunyah makanan secara perlahan-lahan, itu bisa membunuh bakteri dalam makanan. Mungkin makanan yang kita konsumsi kurang baik. Nah, ketika kita mengunyah secara perlahan-lahan, maka air liur dan enzim-enzim di dalam mulut kita itu akan melawan bakteri-bakteri itu. Sehingga ketika makanan itu masuk dan diserap, bakterinya udah meninggal. Mendukung kesehatan gigi, mulut, lambung, dan pencernaan. Fungsi dari mengunyah makanan secara perlahan-lahan. Sama halnya dengan merenungkan, mengunyah hal-hal yang baik, yang benar firman Tuhan secara perlahan-lahan. Punya pengaruh dan dampak dan manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Jadi enggak kita baca itu tadi apa ya ayatnya ya gitu. Tapi direnungkan secara dalam. Merenungkan artinya punya pemahaman lebih dalam sehingga kita bisa mengalami perubahan pola pikir. Nah sebetulnya ada teknik yang sederhana untuk kita bisa melakukan perenungan, pendalaman Alkitab. Mungkin suatu saat kita adakan seminar kecil atau fasilitator kesan bisa kita perlengkapi untuk bisa melakukan teknik-teknik pendalaman Alkitab. Dilakukan di kesan sebulan sekali, ada teknik pendalaman Alkitab induktif namanya melalui observasi, interpretasi, dan aplikasi. Nah kalau kita belajar praktekan ini akan seru Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan itu ketika direnungkan, dikunyah perlahan demi perlahan itu seperti harta karun Bapak Ibu. Semakin direnungkan, oh ini toh maksudnya, oh ini toh maksudnya. Kita cari padanan terjemahan dari bahasa yang lain, kita cari bahasa aslinya ini apa. Kita izinkan Roh Kudus memberikan pewahyuan, penafsiran sama kita, oh ternyata ini. Dan akan seru kalau dibahas minimal 2 orang, dibahas di kesan. Akan muncul hal-hal yang, oh iya, kok bisa ya Tuhan, firman Tuhan berbicara seperti ini. Dan itu dampaknya ketika kita mengunyah, merenungkan firman Tuhan secara perlahan-lahan. Mau Bapak Ibu suatu saat kita boleh belajar tentang pendalaman Alkitab ini ya. Bisa belajar merenungkan firman Tuhan sehingga gak membosankan. Sehingga kita makin tahu dan mendalami, oh ini toh firman Tuhan ini berbicara seperti ini. Jadi seperti halnya mengunyah makanan, hal-hal yang baik itu perlu dikunyah secara perlahan. Jadi ketika kita ibadah harian,
ketika kita saat teduh, jangan buru-buru. Kasih waktu, berikan waktu. Jadi bahasa yang tepat itu jangan menyisihkan waktu untuk kesan, jangan menyisihkan waktu untuk ibadah, jangan menyisihkan waktu untuk baca Alkitab, tapi berikan waktu dengan sengaja. Berikan. Kalau menyisihkan itu ya nggak penting. Kalau lagi sempet aja, kalau lagi bisa aja. Tetapi kalau memberikan, maka itu dilakukan dengan kesengajaan dan dengan kerinduan. Kita tahu firman Tuhan, hal yang sehat itu kebutuhan buat kehidupan kita. Kalau kita hanya menyisihkan waktu saja, tanpa kita sadari kita menganggap firman Tuhan, hal-hal yang baik itu bukan kebutuhan buat roh dan pikiran kita. Hal yang terakhir, mengisi, merenungkan, dan yang tidak kalah penting yang akan membuat hidup kita berubah adalah melakukan hal-hal yang sehat. Katakan melakukan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, Paulus katakan lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kadang kita pengen ujungnya aja. Tuhan sertai, Tuhan sertai. Ada damai sejahtera Tuhan. Tapi Tuhan mau, Paulus ingatkan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat, firman Tuhan yang sudah kita pelajari, terima, dengar, dan teladan yang sudah kita lihat. Lewat Tuhan Yesus, lakukanlah itu. Melakukan hal-hal yang ketika kita melakukan hal-hal yang sehat, melakukan firman Tuhan, maka di dalam pemikiran kita sedang melakukan distraksi atau pengalihan. Karena kita ini makhluk kebiasaan Bapak Ibu. Hipokampus kita ini membentuk habit, membentuk kebiasaan. Oleh karena itu kalau kita mau mengelola pikiran kita enggak negatif-negatif saja, tapi kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus lakukan itu. Sehingga kita akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru tidak dibentuk dalam 1 hari, tapi butuh proses. Riset mengatakan butuh 63 sampai 66 hari dilakukan secara konsisten. Kalau kita mau mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat, merenungkan hal-hal yang sehat, dan kita mau belajar untuk melakukannya, ternyata harus dibangun melalui proses yang konsisten. Gak cukup seminggu 2 kali, terus menerus sehingga ada kebiasaan yang baru. Kita punya kebiasaan bangun pagi itu karena proses dibentuk. Kita punya kebiasaan sarapan pagi itu karena diproses dibentuk. Kita punya kebiasaan sikat gigi dulu. Sebelum makan mungkin ada yang punya kebiasaan makan dulu baru sikat gigi, itu kebiasaan. Nah, dengan kita melakukan mengisi, merenungkan dan melakukan hal-hal yang sehat yaitu firman Tuhan, maka kita sedang memasukkan informasi-informasi di dalam gudang memori atau hipokampus kita tadi, sedang membentuk benteng-benteng, kita sedang praktek dan kita akan menemukan diri kita. Pikiran-pikiran kita pelan-pelan yang keruh itu akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin Tuhan izinkan kita sakit, divonis sakit tertentu. Mungkin kita ngalamin kita ditipu dalam usaha atau bisnis. Ada kata-kata yang tidak mengenakan, yang merendahkan rasa berharga kita. Mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul dalam hipokampus kita dan berkata, udah gak lama lagi, hancur bisnisku. Aduh aku ini bodoh ya, aku ini gak berdaya ya, aku ini gak punya masa depannya. Tapi ketika kita belajar melakukan hal-hal yang sehat, mengisi, merenungkan dan belajar untuk melakukannya, maka kita sedang melakukan switching, pengalihan dari pikiran-pikiran yang negatif itu. Bicara, perkatakan firman Tuhan. Lakukannya dengan apa? Hal yang berikutnya, lakukan dengan memperkatakan firman Tuhan. Lakukan self-talk atau bicara dengan diri kita sendiri. Aku berharga, aku dikasihi. Tuhan memelihara aku. Tuhan peduli dengan kehidupan aku. Tuhan berkorban untuk hidupku. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan mengasihiku, oleh karena itu aku mau mengasihi istriku. Tuhan mengasihiku, oleh karena itu aku mau mengasihi suamiku. Aku yang kotor, yang tidak layak ini Tuhan mau memberikan nyawanya buat kehidupan aku. Oleh karena itu aku juga mau belajar untuk mengampuni dan menerima semua orang-orang yang menyakitiku. Perkatakan firman Tuhan itu sehingga benteng-benteng pemikiran kita yang salah itu boleh perlahan-lahan diruntuhkan. Sekali lagi saya katakan,
butuh waktu. Enggak dalam nama Yesus bentengnya ambruk briar. Realitanya benteng itu perlu dihancurkan perlahan-lahan. Mungkin ada perlawanan tapi perlahan-lahan dihancurkan. Dengan apa tadi? Melakukan praktek mengunyah firman Tuhan, merenungkan. Perubahan terjadi bukan hanya ketika kita memahami sebatas di pikiran, tetapi ketika kita mulai melakukannya dengan konsisten. Kalau kita mau mengalami perubahan di dalam pikiran kita, maka enggak cukup kita memahami, oh iya perlu ya mengisi dan merenungkan firman Tuhan. Enggak cukup sampai di situ, tapi kita harus belajar untuk melakukannya dengan konsisten. Kasih tahu kanan kirinya, konsisten. Lakukan dulu dengan baby step, langkah-langkah kecil. Daniel 6 ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kita boleh baca ayat yang saya warna ini ya Bapak Ibu ya. 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Mengisi pikirannya, merenungkan firman Tuhan, bernyanyi. Bapak Ibu ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu kita sedang menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Kita sedang, dalam tanda kutip juga sedang berperang, meruntuhkan benteng-benteng yang salah tadi. Kita sedang mengisi secara biologisnya ya, tadi kita sedang mengisi hipokampus kita dengan hal-hal yang baik, yang baru, yang benar. 3 kali sehari Daniel melakukan ini, dalam seminggu dilakukan? Tidak. Dari sebelum Daniel dibuang ke Babel, dan Tuhan menyertai di sana, sudah pasti Daniel melakukan ini. Dan ditegaskan di dalam Daniel 6:11 tadi, seperti yang biasa, bukan yang tiba-tiba dilakukan. Tapi yang biasa dilakukan. Latar belakang dari cerita ini adalah pada saat ini di Daniel 6 ini konteksnya adalah tentang Raja Darius, kepemimpinan Raja Darius. Daniel mau dimasukkan ke gua singa. Karena apa? Karena Daniel gak mau menyembah, berdoa kepada Raja Darius. Ketika ada perintah bahwa semua itu harus berdoa menyembah itu hanya kepada Raja, Daniel lari ke rumahnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia gak takut dengan tekanan, dia gak takut dengan ancaman, tapi dia tetap hidup benar. Tetap menjaga integritasnya. Karena apa? Karena ada benteng pemikiran yang sudah kokoh. Mau ada ketakutan, mau ada ancaman, mau ada tekanan. Saya tidak takut. Apalagi sudah pernah dia alami Tuhan begitu menyertainya kalau kita baca di dalam Daniel 1 dan seterusnya. Teman-temannya Hanaya, Misael dan Azaria yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak dibakar di dalam perapian. Cuman singa. Kata Daniel mungkin dalam hatinya. Sepele, saya punya Tuhan yang lebih besar. Bapak Ibu, mungkin hari-hari kita lagi ditimpa masalah. Tapi percayalah Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Walaupun hari-hari ini masalahnya belum selesai. Sakitnya belum sembuh. Tapi yang Tuhan mau, yang sembuh, iman kita makin kokoh. Benteng kita makin kokoh. Tuhan baik bukan karena berkatnya saja. Tuhan baik karena dia pribadi yang baik. Ayo adik-adik boleh naik, persiapan naik ke depan. Sebagai penutup. Di dalam Yohanes 5 ayat ke-1 sampai ke-9. Kisah tentang orang yang lumpuh selama 38 tahun. Yang menanti kesembuhannya di kolam apa Bapak Ibu? Bethesda, bukan kolam depan gereja. Kolam Bethesda. Menanti kesembuhannya sudah berapa lama? 38 tahun. Saya aja belum sampai 38 tahun umurnya, lama banget 38 tahun nungguin di pinggir kolam. Yang sembuh yang apa? Ketika kolamnya digoncangkan oleh malaikat dan yang nyemplung pertama kali itu yang sembuh. Dan saat itu Tuhan Yesus menghampiri si orang yang sakit selama 38 tahun ini dan Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Ya mungkin kalau bahasa sekarang kita bilang, kamu nanya.
Tuhan katakan, maukah engkau? Tuhan tahu dia udah sakit 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya gimana orang lumpuh mungkin ngesot-ngesot, ya kalah sama kalau yang sakitnya, yang masih kakinya masih bisa terbang, jemplung gitu ya. Lalu di Yohanes 5 ayat ke-8 sampai 9 boleh munculkan ayatnya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Selama 38 tahun pikirannya percaya bahwa jalan untuk sembuh adalah masuk ke kolam Bethesda. Tapi saat itu Tuhan hadir dan Tuhan menyampaikan firman-Nya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Sembuhnya taunya dari mana? Ya dia bangkit Bapak Ibu. Mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi sebelum bangkit dia apa? Mengizinkan firman Tuhan yang Tuhan katakan bangunlah. Berjalanlah. Dia mengizinkan pikirannya diisi oleh firman Tuhan. Selama 38 tahun pikirannya negatif, pikirannya cuma percaya aja kalau kesembuhan itu hanya datangnya dari kolam saja. Tapi dia mengizinkan dan percaya bahwa kesembuhan itu datang dari Yesus yang sejati. Dan ketika dia percaya dan mengisi pikirannya dengan firman Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Ketika dia berhenti berargumentasi dengan isi pikirannya, Tuhan masa iya? Masa yang benar aja, kamu bisa, kamu siapa? Mungkin kita juga pernah mendengar firman Tuhan, apa mungkin, apa iya, masa bisa. Berhentilah berargumentasi, isi firman Tuhan itu dan lakukan itu dengan setia, dengan konsisten. Maka kita akan lihat mujizat, perubahan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, jangan fokuskan kita pada kesembuhan dan perubahannya, tapi yang paling penting adalah iman kita makin kokoh. Kalaupun di ujungnya kita tidak ngalamin apa yang kita harapkan, tapi pastikan diri kita sudah mengalami perubahan. Pola pikir kita, iman kita makin kokoh di dalam Tuhan. Perubahan akan terjadi ketika kita mengisi, merenungkan dan melakukan apa yang sehat tadi. Mau praktek sama-sama kita semua Bapak Ibu? Ya, mengisi, merenungkan, punya pelan-pelan dan belajar untuk melakukan. Tidak dibangun dalam waktu sehari, tapi hari demi hari. Ketika kebiasaan yang buruk itu menentang, lawan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang membanjiri terus pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk melakukan bagian kami, yaitu mau disiplin Tuhan, mau konsisten untuk mengisi, merenungkan dan melakukan hal-hal yang sehat, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menemukan, kami punya benteng-benteng kehidupan pemikiran yang kokoh Tuhan. Sehingga badai permasalahan, serangan-serangan permasalahan, tipu daya iblis bisa kami patahkan. Karena kami punya benteng yang teguh, yaitu firman Tuhan yang tidak tergoyahkan sama sekali. Dan kami punya pribadi yang dapat diandalkan, yang kasih kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya Yesus tempat kami bersandar. Hanya Yesus tempat kami berpegang teguh. Hanya Yesus tempat kami berserah. Kami mau serahkan segala hal-hal, pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hancurkan di dalam nama Yesus. Dan keluar dari tempat ini Tuhan, kami mau belajar untuk membersihkan semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan basuh dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, ingatkan kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, biar boleh ada pewahyuan. Dan Tuhan boleh berbicara dengan manis dalam kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami. Bapak terima kasih, ini kehidupan kami mau komitmen untuk terus hidup memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu Yesi. Bu Yesi dipersilakan. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu ya.
Puji nama Tuhan, sebenarnya saya nggak ada persiapan dari kemarin-kemarin mau kesaksian, cuman pagi hari ini tadi Tuhan, aku ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau dari Jumat kemarin itu memang Valen, anak saya, dia sudah tenggorokannya sudah sakit, udah mau batuk gitu karena mungkin ya karena latihan yang terlalu padat, juga kondisinya mungkin kurang fit. Mereka latihan 5 kali Bapak Ibu, dan itu mungkin menguras karena mungkin kondisinya juga kurang fit. Kemarin saya bilang waktu seharian di gereja, saya bilang jangan banyak ngomong, jangan banyak teriak-teriak ya biar nanti nggak tambah parah gitu. Terus kata dia iya gitu. Terus kemarin suaranya masih baik-baik saja, belum habis gitu, masih ya batuk-batuk sedikit tapi suaranya belum habis gitu. Tadi pagi waktu dia bangun, dia nangis, suaranya habis. Saya lihat dia nangis, dia takut, gak bisa melayani dengan baik. Waktu dia mandi, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, taruh belas kasih-Mu buat anak hamba. Kalau dia merindu untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai dia. Mujizat-Mu turun terjadi atas Valen, walaupun mungkin suaranya tidak, kalau Bapak Ibu tadi mendengar suaranya tetap serak, tapi puji Tuhan saya melihat dia dari awal sampai akhir dia tidak batuk-batuk di mimbar. Itu yang membuat saya rindu untuk bersaksi kepada Bapak Ibu pagi hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu memang luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh rindu untuk memberikan atau mempersembahkan hidupnya untuk dia gitu. Dan puji nama Tuhan, seperti yang Leo tadi bilang, mungkin kenapa Tasya naik terakhir. Sebenarnya konsepnya kemarin saya karena mendampingi beberapa kali mereka latihan itu, awalnya itu Valen solo gitu, tanpa didampingi singer gitu. Jadi mungkin karena kondisi suaranya seperti itu, maka singer 2 udah naik ke atas duluan gitu. Dan saya bilang tadi pagi kalau memang benar-benar gak bisa, dia bilang sama Kak Onel apa coba Ci Helen yang suruh solo. Saya bilang kalau benar-benar suaranya gak bisa. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan buat anak-anak yang luar biasa ini yang mereka berlatih dengan sungguh-sungguh untuk melayani ibadah pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya Kak Yesi. Kita sebentar mau melihat pengumuman. Pengumuman minggu kedua Juli GKPBM DC Metro. Persepuluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPBM DC Metro. Berikut laporan keuangan 7-13 Juli persepuluhan. Persembahan
Dibuka kelas DK dan HB, kelas pertama tanggal 18 Juli 2024. Daftarkan diri Anda segera ke Bapak Tana dan Bapak Agung. JDA, Jaringan Doa Anak, Sabtu 20 Juli 2024, pukul 15.00 WIB di GPPS 22 Hadi Mulyo depan Camar. Dari kesaksian Mbak Yesi kita bisa belajar siap untuk melayani Tuhan, amin? Ada amin? Mari semuanya, sebelum kita menyisakan ibadah pada pagi hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sama-sama kita katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang Kau berikan di dalam setiap kami. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu indah di dalam setiap kami. Kau memberikan kekuatan, kesehatan selalu di dalam setiap kami. Sehingga kami terus ya Tuhan melakukan apa yang menjadi rencana-Mu, melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam hari-hari kami ya Bapa. Terus buat kami berjuang Tuhan untuk mengalahkan segala benteng-benteng yang jahat di dalam pikiran kami. Terus ya Tuhan ubahkan setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami terus ya Tuhan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi peperangan kami tahu Tuhan Engkau yang memiliki kuasa atas segalanya ya Tuhan.
Biarkan setiap kami ya Tuhan meneladani apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Untuk terus ya Tuhan mendengarkan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menjadi firman-Mu di dalam hari-hari yang ada di dalam setiap kami. Sehingga kami terus menang ya Tuhan menghadapi segala tantangan kami ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terus teguhkan kami, kuatkan kami ya Tuhan untuk melangkah bersama Engkau ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau ya Tuhan menjadi murid-Mu yang terus ya Tuhan setia terhadap apa yang menjadi didikan, tuntunan daripada guru kami ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik atas bangsa ini, sertai terus bangsa kami, para pemimpin kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau beserta mereka. Dan kami tahu Tuhan bangsa ini adalah bangsa yang telah Engkau tentukan. Bangsa yang Kau buat Tuhan, dan kami rindu Tuhan rancangan-Mu terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia dengan segala apa yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro, biarkan kasih-Mu terus melingkupi kota kami Tuhan. Kami menyadari Bapa, Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan hal yang positif atas kota Metro ini. Berkati kota Metro, biarkan keamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan boleh ada di kota ini Tuhan. Terima kasih, berkati para pemimpin kami Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang terus menaungi setiap mereka, memberikan kasih-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga mereka boleh bertugas secara bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih, ini doa hamba-Mu. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami masalah di dalam tubuh jasmaninya. Dan kami percaya dengan firman-Mu dan melalui kuasa-Mu, melalui bilur-bilur darah-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Juga untuk masalah-masalah di dalam kehidupan secara pribadi, baik itu masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah usaha pekerjaan Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan, terus memberkati, terus memberikan kemampuan, hikmat di dalam setiap pergumulan hidup jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemampuan ya Tuhan. Terima kasih, firman-Mu nyata dan firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan kami percaya biarkan jemaat-Mu terus memegang itu supaya mereka terus teguh, kuat untuk menghadapi segala pergumulan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sepanjang minggu ini Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biar ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas waktu yang ada. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu dibuat berhasil. Dan kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan, Injil diberitakan di dalam kehidupanmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan